Kemudian Gede Pasek Teruna II pindah dari desaan ke selatan. Di sana ia membuat pedukuhan dan taman sebagai tempat tinggalnya. Ia lalu menikah dengan Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang Babad Pasek, yaitu keturunan Ki Gusti Pasek Gelgel di Desa An. Adapun Ki Gusti Pasek Gelgel di Desaan menikah dengan Niluh Putugiri dari Desa Tuste, berputra 7 anak laki-laki. Yang pertama atau yang sulung bernama Wayan Gede Pasek An. Yang kedua bernama Made Pasek Katerangan. Yang ketiga bernama Komang Gede Teguh Timbul. Yang keempat bernama Gede Ketut Tuwung Kuning. Yang kelima bernama Wayan Pasek Putu Kerani. Yang keenam bernama Gede Pasek Batu Malumut. Dan yang bungsu yang ketujuh bernama Gede Pasek Sumerte. Tetapi di sini yang diceritakan menurunkan adalah dari Wayan Gede Pasek An, anak pertama, kemudian anak yang kelima, keenam dan ketujuh, sedangkan anak yang kedua, ketiga, keempat tidak diceritakan menurunkan. Ya. Nah, selanjutnya Wayan Gede Pasek An menikah dengan Niluh Gede Nawi, menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Gede Pasek. Oleh karena sudah sampai cukup umur belum menikah, ia lalu dijuluki Gede Pasek Teruna II. Kemudian Gede Pasek Teruna II pindah dari desaan ke selatan. Di sana ia membuat pedukuhan dan taman sebagai tempat tinggalnya. Ia lalu menikah dengan Dedari atau seorang bidadari dari Kahyangan. Nah, ini karangan dari editor, bernama Diah Maya. Dari pernikahannya ini, Gede Pasek Teruna II menurunkan 6 anak laki-laki, yaitu yang pertama atau yang sulung bernama Gede Pasek, kemudian pindah dan menjadi pimpinan Desa Bali Agung di Desa Bumbungan, daerah Klungkung. Sebab itu ia disebut Gede Pasek Bumbungan. Yang kedua bernama Made Pasek, lalu pindah dan menjadi pimpinan masyarakat di Banjar Pau, Desa Tingan, daerah Klungkung. Dan seterusnya Made Pasek dan seterusnya bernama Made Pasek Pau. Yang ketiga bernama Nyoman Pasek, kemudian pindah ke Banjar Sangkan Wane, Desa Pekandelan, daerah Klungkung. Yang keempat Ketut Pasek pindah ke Banjar Pekandelan, Desa Akah, daerah Klungkung, lalu disebut Pasek Akah. Yang kelima Wayan Gede Pasek pindah ke Banjar Kaleran, Desa Manduan, daerah Klungkung, dan menjadi anak angkat Gede Pasek Gelgel Manduan, lalu disebut Pasek Gelgel Manduan.
Sedang yang bungsu Made Pasek, lalu pindah dari desa Han ke Banjar Kelon, desa Budaga, daerah Klukung. Selanjutnya, Gede Pasek Bungbunga menikah dengan Ni Gusti Rai Latri, menurunkan 3 orang anak. Yang sulung atau yang pertama bernama Pasek Bawe, kemudian pindah ke desa Gunung, daerah Gianyar bersama 42 orang rakyatnya. Di desa Gunung, Pasek Bawe menjadi pimpinan masyarakat dan menikah dengan Ni Putu Sandi dari desa Gunung. Kemudian desa Gunung dipindah ke sebelah barat dan diberi nama Desa Gunung Abe. Seterusnya berubah menjadi Desa Manuaba, daerah Gianyar. Desa Manuabe, ya, daerah Gianyar. Yang kedua bernama Made Pasek, kemudian pindah ke Banjar Kapuan, Desa Singapadu, daerah Gianyar. Sedang yang bungsu, yang nomor 3 bernama Pasek, bernama Nyoman Pasek, lalu pindah ke Banjar Kelon, Desa Jakem, daerah Magli. Kemudian Pasek Bawe di Desa Manuabe disebut Gede Bawe, lalu menurunkan 5 orang anak masing-masing. Yang pertama bernama Gede Harse, kemudian disebut Gede Gianyar. Ia lalu menikah dengan Ni Made Sukerti. Yang kedua bernama Gede Tanggu dan menikah dengan Ni Ketut Gebru. Yang ketiga bernama Nyoman Gede, menikah dengan Ni Wayan Rasmin. Yang keempat bernama Ketut Gede Tangsuk, menikah dengan Ni Luh Putu Pasti. Sedang yang bungsu, yang kelima bernama Gede Geredekan, lalu menikah dengan Ni Luh Mekir. Seterusnya Ketut Gede Tangsuk menikah lagi dengan Ni Luh Wayan Kenderi dari desa Bintang Kuning, daerah Gianyar, lalu menurunkan seorang anak laki-laki bernama Gede Kande. Ketut Gede Tangsuk sebagai kepala desa Manuabe pandai dan bijaksana, menguasai banyak ilmu pengetahuan termasuk ajaran kelepasan, ajaran Ruwe Binede atau baik buruk, ilmu gaib, dan tidak terikat oleh raja tamah atau nafsu kegelapan, serta selalu paham dengan situasi dan kondisi atau keadaan. Kepandaian dan kebijaksanaannya tidak ada yang menyamai, termasyhur di dalam masyarakat dan telah terbukti kepandaiannya di dalam berbagai ilmu. Pada sekitar tahun Saka 1743 atau tahun 1821 Masehi telah berhasil menyusun beberapa buah geguritan atau nyanyian, antara lain berjudul Ketut Bagus, Ni Suke, Gok, dan lain-lainnya. Pada hari Jumat Umanis Ware Menail bertepatan dengan purnama sasih kelima atau purnama bulan November, karena sakit asma dan tidak bisa diobatinya, Ni Luh Vitayan Kendri, istrinya Ketut Gede Tangsuk, meninggal dunia. Kemudian Ketut Gede Tangsuk pindah dari desa Manuabe ke Teguh Wana, dan selanjutnya Teguh Wana berubah menjadi
Desa Bongkasih, daerah Badung. Sedang anaknya yaitu Gede Kande tinggal di Desa Calu, daerah Gianyar. Dan di Desa Calu, Gede Kande lalu membangun Pamerajan sebagai persimpangan Ratu Gede Pasak. Sebab itu Ketut Gede Taksub selalu pulang pergi dari Teguh Wana ke Desa Calu untuk menemui anaknya. Oleh Ketut Gede Taksub kepada Gede Kande diberitahukan apabila Gede Kande tidak bersedia ikut ke Teguh Wana agar Gede Kande tidak melupakan pamerajannya di Teguh Wana atau di Bongkasih dan pura Geria Sakti yang ada di Teguh Wana. Kemudian Gede Kande di Desa Calu membangun pamerajan yang terletak di sebelah barat laut rumahnya dan sebuah tugu terbuat dari padas sebagai penyawaan 2 ekor harimau berbulu merah dan gading yang dahulunya dijumpai sedang menjaga hutan di sekitar Desa Calu. Seterusnya Gede Kande menikah dengan Niluh Made Tinggan dari Desa Kedisan, daerah Gianyar, dan upacara pernikahannya diadakan pada hari Jumat Umanis Ware Kelau Pinanggal 1. Dari pernikahannya ini Gede Kande menurunkan 3 orang anak laki perempuan. Yang sulung atau yang pertama perempuan bernama Niluh Gede Sukerti, kemudian dinikahi oleh Kubayan di Desa Pujung, daerah Gianyar. Adiknya yang nomor 2 laki-laki bernama Gede Berate dan kemudian pindah dari Desa Calu ke Desa Timbul, daerah Gianyar. Sedang yang ketiga yang bungsu juga laki-laki bernama Nyoman Gede Rauh, tetap tinggal di Desa Calu. Begitu dulu warganet sekalian, saya akan lanjutkan membacakan tentang keturunan Ketut Gede Taksub. Jadi Nyoman Gede Rauh, keturunan dari Nyoman Gede Rauh.